Kita bertemu lagi di channel YouTube saya, Bagus Sutonegara. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat streaming ya, menggunakan YouTube. Misalkan kita kalau ingin mengadakan webinar, kita ingin streamingkan, itu bagaimana caranya? Kita butuh namanya software. Yang pertama itu adalah tentunya kita harus punya YouTube dulu, akun di YouTube dulu. Kemudian yang kedua adalah kita pakai kita pakai yang namanya OBS, Open Broadcast Software. Jadi kita tinggal download aja, ini free ya. Jadi kita sesuaikan apakah Windows, Mac atau Linux ya, kita download. Nah, kebetulan saya sudah install OBS ini, jadi kita buka. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, berikutnya kita harus masuk ke YouTube dulu ya. Jadi kita masuk ke YouTube Studio, kita tekan channel, kemudian kita pilih YouTube Studio. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada dua jenis, ada upload video kalau ingin cuma mengupload video, dan ada live streaming. Ya, kita pakai yang live streaming ini. Nah, YouTube memberlakukan untuk live streaming untuk pertama kalinya itu harus menunggu waktu konfirmasi dulu. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang belum pernah melakukan streaming sebelumnya itu wajib menunggu 1 kali 24 jam dulu untuk diverifikasi sama pihak YouTube. Jadi berhubung saya sudah pernah mendaftar atau sudah pernah melakukan streaming, saya tinggal klik live streaming. Oke, nah ini streaming, muncul streaming yang dulu kita pernah bikin. Kalau kita ingin menggunakannya lagi, kita boleh gunakan, atau kita mau bikin yang baru, kita tutup saja yang ini ya. Oke, misalkan nama streamingnya itu adalah coba streaming sekarang. Nah, tipenya adalah publik karena kita akan berbagi ke semua orang ya. Ini kita bisa pilih apa gini ya. Misalkan pendidikan gitu ya, topiknya kita bisa jadwalkan juga. Misalkan kita jalankan di jam anggaplah jam 11.55 ya, 5 menit lagi. Nah, kemudian kita kontennya apakah khusus dibuat untuk anak-anak atau enggak, kita klik yang tidak ya. Oke, kita buat streaming sekarang. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah kita punya streaming, tapi belum jalan ya, karena kita belum melingkan streaming ini dengan tampilan yang akan kita ingin streamingkan ya. Misalkan kita ingin menstreamingkan webinar kita buka Google Meet dulu. Kita pakai misalkan Google Meet ya, Google Meet. Oke, lalu kita klik Meet, kemudian mulai rapat. Oke, kita gabung. Oke, ini kita sudah masuk di Google Meet ya. Kita bisa aktifkan kameranya ya. Nggak bisa karena dipakai oleh software lainnya. Jadi apabila kita sudah jalan di sini di Google Meet-nya, kemudian kita setelah ini kita lanjut ke OBS ya. Kita di sini di OBS ini kita tambahkan tanda plus yang di bawah ini, add, kemudian Windows Capture, kita oke saja. Nah, kemudian di Windows ini kita pilih yang bagian Meet yang ada Google Meet-nya ya. Jadi kita klik Meet ya. Maka kita akan mendapatkan tampilan Meet seperti ini ya.
ini yang akan kita broadcasting atau live streaming kan di YouTube nanti. Kita oke, misalkan ya. Oke. Kita bisa ukurannya bisa kita tambahkan ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan teks gitu misalkan ya, kita tambahkan teks. Oke. Nah, teksnya misalkan di sini selamat datang di streaming webinar kami. Oke. Kita bisa pilih color ya, set colornya, jenis hurufnya juga kita bisa pilih. Kita pilih set font, saya pakai Arial aja di sini warna putih. Kita oke. Oke, ini masih terlalu besar, kita kecilkan boleh. Sorry. Nah, jadi sistemnya di sini adalah layering. Jadi kita bisa menumpuk di atas video atau di atas gambar, kemudian teks itu bisa kita atur sedemikian rupa di sini di layarnya ini. Oke. Nah, kalau kita di sini ini kita kecilkan dulu. Oke. Oke. Nah, misalkan kalau kita ingin ada running teksnya di sini, teks berjalan, kita bisa atur juga. Caranya klik kanan di teks ini, klik kanan, kemudian kita pilih filter ya. Di filter ini kita lalu pilih tambah scroll ya. Oke, kita scroll. Nah, ini kita jalankan ya. Mau dari kiri ke kanan boleh ya, atau kanan kiri boleh. Oke. Nah, tampilannya terlalu mepet karena kita isi misalkan spasi ya di sini biar agak jauh ya jaraknya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambah ada boxnya? Jadi kita pilih di sini ada background colornya, kita set misalkan warnanya biru ya. Itu kita bisa set kapasitinya juga ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita langsung ke settingnya dulu ya. Ke setting untuk streamingkan yang tadi. Jadi kita pilih di sini adalah streaming ya. Jadi kita ganti kode ini dengan kode streaming yang ada di YouTube. Inilah fungsinya untuk mengkoneksikan software broadcasting ini dengan streaming di YouTube. Kita kembali ke YouTube-nya tadi. Oke, di sini ada kodenya, kita salin ya. Kemudian kita dulu kita paste di sini. Oke, baru kita apply dan oke. Apply, kita oke. Nah, berarti ini sudah kita nyambung ya. Sekarang kita tinggal tekan tombol streaming di sini ya. Tekan tombol streaming ya. Ini sudah jalan. Namun di YouTube kita belum jalankan untuk live streamingnya. Tinggal kita pencet tombol live streaming ini. Ya, masih ditinggal nampaknya. Kita bisa juga mengelola live streaming ini itu di tombol kelola di pojok kiri ini ya. Oke, sebenarnya kita stop streamingnya dulu. Saya cek lagi di ya YouTube-nya. Ya, ini yang kita coba sekarang. Oke, nah mungkin ini masalah tampilan aja, mungkin bisa disesuaikan di broadbandnya ya, di OBS-nya ya tampilannya.
masih baca. Waktunya juga sudah jalan ya, jadi kita jadwalkan tadi jam 11.55. Coba ya, sukses. Kita coba jalankan streamingnya sekarang. Oke, sudah. Nah, kalau sudah jalan dia akan muncul tombol merah akhiri seperti ini ya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa share, bagikan linknya ya. Jadi kita klik, kemudian kita salin link ini ya. Oke, kemudian kita share atau kita buka di browser yang lainnya. Oke, koneksinya agak sedikit terganggu. Nah, ini linknya sudah jalan ya sebenarnya, streamingnya ya. Kita reload lagi. Nah, ini kita sudah bisa melihat live streamingnya ya. Jadi termasuk kita bisa melakukan komentar di streaming itu sudah bisa kita jalankan. Lagi untuk di waktunya apakah sudah jalan. Seharusnya sudah jalan gitu. Atau saya coba buka di browser yang lain, mudah-mudahan mau. Oke, kita paste di sini. Coba membuka ya, tampaknya masih loading ya, lambat ya karena koneksinya mungkin. Ya, nah kalau sudah jalan dia akan muncul tombol merah akhiri seperti ini ya. Nah, untuk mengeceknya kita bisa, sudah berhasil kita buat ya. Nanti kita untuk menstreamingkan itu sebaiknya sih buka layarnya pada saat misalkan di Google Meet saja, sehingga tangkapan layarnya itu yang muncul hanya di Google Meet saja ya. Nah, mungkin itu tipsnya, mungkin ya harus disiapkan komputer khusus mungkin untuk melakukan Google Meeting ini, sehingga streamingnya itu enggak kelihatan kemana-mana ya. Jadi cukup fokusnya adalah ke Google Meet itu. Dan live streaming ini sebaiknya sih disiapkan sebelum
ada operator yang menyiapkan sebelum webinarnya dilaksanakan atau presentasinya dilaksanakan, ya seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagi tentang bagaimana cara men-live streamingkan misalkan webinar ke dalam YouTube. Mungkin sekian informasi ini, dan ikuti terus di channel YouTube saya video-video saya yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.